Ustadz record. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha. Di hari Senin ini ada mata pelajaran apa aja sih? Ustadz, sekarang mata pelajaran apa aja? Matematik aja. Oh, tematik. Tematik ya, tematik bukan matematika ya. Gurunya sambil ngegerung tadi. Tematik bukan matematik. Oh, bukan matematika tapi tematik. Tematik. Aduh, ini siapa? Raka. Raka lagi di pantai juga, Raka. Oi, Panji nih banyakan. Panji ada siapa aja? Oh, bertiga. Hai Panji dan saudara-saudaranya. Oke, saya nunggu siapa lagi ya? Oh, nggak ada lagi, cuman hanya satu screen aja nih ya. Baru 1, 2, 3, 4, 5, baru 25 peserta yang sudah membuka videonya. Mudah-mudahan ada teman-teman lain juga yang sudah membuka videonya. Seperti itu ya. Baik, kita langsung saja karena Ustadz sudah menyapa di pagi hari ini yang alhamdulillah cerah banget. Ini alhamdulillah ya. Kalian misalkan kalau ingin menyempatkan berjemur silahkan berjemur. Nah, ini kayak Sasmin. Sasmin di kamarnya ada apa namanya? Ada jendela. Teman-teman yang rumahnya bertepatan dengan jendela atau kamarnya pas ada jendelanya, dia sambil berjemur sedikit. Nah, gitu kan ada cahaya matahari, ada cahaya ilahi ya kalau kata sinetron ya. Sinetron apa Ustadz? Sinetron tahun zaman kebot. Oke. Kita langsung saja ke doa pembiasaan pagi. Siapa dari anak-anak yang soleh dan solehah yang berani untuk memimpin doa pagi kali ini? Lova, raise hand. Wih, siap Teteh Lopa? Teteh Lopa siap untuk memimpin doa pagi kali ini? Oke, boleh. Cek. Assalamualaikum Teteh Lopa. Halo. Belum ada suaranya Teh. Coba lagi. Cek. Teh Lova. Assalamualaikum. Belum ada suaranya. Halo. Kenapa ya? Coba Teh. Oke. Oke, sambil menunggu Teteh Lova persiapan, Ustadz mau lihat dulu deh di screen selanjutnya, di screen 2 nih. Di screen 2 sudah ada yang ikut bergabung. Wow, banyak. Screen 2, oke. Screen 1 kita lihat lagi siapa screen 1. Masya Allah, luar biasa. Ustadz apresiasi bagi teman-teman yang tadi sudah masuk ke Zoom sebelum jam 7.30 ya. Sekalian luar biasa. Cek Teteh Lova, sudah ada suaranya kah? Halo. Teteh Lova. Oh, nggak ada suaranya Teteh Lova ya? Kenapa ya? Sezanti. Kalau di sananya nggak ada, kalau nggak salah, dia di sana bicara, tapi nggak ada suaranya ke kita gimana? Cek, Teteh Lova, ada suaranya kah? Coba Teteh Lova yang bicara, ada suaranya ke kita? Oh, nggak ada suaranya. Coba Teteh Lova di mana?
Cek. Nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa ya, diganti dulu ya. Suara Teteh Lovanya ke kitanya jadi nggak ada. Kenapa ya? Nanti kita coba-coba. Oke, sambil mengganti dulu untuk Teteh Lova, Cung, siapa lagi yang berani untuk memimpin doa pagi kali ini? Yang sudah pernah, jangan dulu ngacung. Kalau yang belum, silahkan coba dulu ya. Yo, siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Nggak ada yang berani nih. Ustadz, ini tunjuk aja ya. Wah, lihat apa hujan lagi sarapan nih. Teteh Ayang juga ya. Oke lah. Kalau begitu Ustadz tunjuk aja ya. Ustadz tunjuk. Coba deh. Ustadz udah lama nih nggak dengar suara Kakak LK. Kakak LK boleh bantu Ustadz untuk memimpin sapa pagi doa pembiasaan pagi kali ini? Bisa Kakak? Coba cek dulu suaranya. Ada suaranya nggak? Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada ya, kedengeran ya. Oke, kita ganti dulu Teteh Lovanya dengan LK. Tadi ada suara. Kadang Bersiap. sikap berdoa. Raditu billahi rabba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu aku ridha billahi pada Allah Rabbu wa bil islami dan Islam itu dina agamaku wa bi Muhammadin dan Muhammad itu nabiku wa rasulullah dan rasulku Rabbi bahkan aku ilman warzuqni dan rezeki syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa mati bersawab baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil maghdubi alaihim yang maha
Pembalasan Karenanya padamu kami menyembah tidak dan karenanya hanya padamu padamu nasta'inu kami meminta pertolongan karena tunjuki kami asal jalan al-mustaqim orang-orang yang kau beri alaihim atas mereka dan bukan orang-orang yang sesat di Allah azim. Rapi-rapi. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya kepada ALK telah membantu Ustadz dalam memimpin doa pembiasaan pagi kali ini. Terima kasih Kakak ALK. Baik, selanjutnya apa ya? Selanjutnya adalah biasa meroja perkalian pagi kali ini ya. Siap? Wah, lebih baik kita gerak-gerak dulu aja deh. Boleh nggak? Boleh? Boleh. Ada 15 menit lagi. Kita gerak-gerak dulu sedikit Ya. Siap nggak gerak dulu nih? Oke, Ustadz punya sedikit permainan ya. Permainannya cuma sambil duduk, tapi gerak-geraknya kepala. Ustadz punya 2 tangan ya. Kalau misalkan di dua tangan ini, Ustadz ini menunjukkan seperti ini. Kalau Ustadz tangannya menengadah ke atas, berarti kepalanya yang ke atas gini, menengadah. Hup. Kalau misalkan ininya ke bawah, Ustadznya ke bawah, berarti kalian ke bawah ya. Kalau Ustadznya menyamping gitu, berarti kemana? Ke arah kepala juga ya. Set. Nah, ini ke sini. Ustadz bakal instruksikan yang termudah dulu, oke? Pelan-pelan dulu. Siap? 1. Oke, siap? 2. Oke, siap? 3. Oke, 4. Oke, bisa ya? Gampang banget ya Ustadz. Sekarang Ustadz bakal ganti. Kalau Ustadz naik ke sini, berarti kalian harus berlawanan. Kemana? Harus ke bawah. Oke? Kalau Ustadz ke bawah, berarti kalian ke atas. Oke? Kalau Ustadz ke kanan, berarti kalian harus ke kiri. Kalau Ustadz ke kiri, berarti kalian harus ke kanan. Siap? Konsentrasi. Arfa, kenapa lagi sakit leher? Gak apa-apa, ayo siap. Ikuti sebisanya aja. Siap. 1, 2, 3. Siap, balik lagi ke tengah. 1, 2, 3. Betul. 1, 2, 3. Ayo, siap. Aradea, siap. 1, 2, 3. Siap, terakhir sebelum ke perkalian. Siap. 1, 2, 3. Agak bagus. Ada yang ngikutin Ustadz. Siap. Kelihatan banget Aradea di tengah lagi. Siap. 1, 2, 3. Wah, bener. Aradea lagi aja. Oke, udah sederhana ya. Yang penting kalian bergerak sedikitnya. Oke.
Kita langsung ke perkalian. Kita sekarang perkalian berapa Ustaz bilang? Ustaz Zahana masuk perkalian berapa? 6 ya? Udah kemarin 5. Oke, masuk ke perkalian 6. 6 dikali berapa yang hasilnya dari Ustadz ya? 24. Langsung dicet, langsung diketik. 6 dikali berapa yang hasilnya 24? Wow. Wih, hebat sekali. Luar biasa ya. Betul sekali, dikalikan 4 ya. Ustadz belum di absen. Oh iya, tenang. Absennya cepat sama Ustadz Mah ya. Kita lanjut lagi. 6 dikalikan berapa? Hasilnya 48. Wow. Ustadz mau lihat deh siapa yang paling tercepat nih. Tadi jawab yang kedua nih. Wow, Ayang, Lova, dan Hasya. Masya Allah, 3 tercepat. Oke, siap lagi teman-teman. Jangan mau kalah mengketiknya. Meskipun semuanya betul semua ya jawabannya. Tapi ada yang ngawur tadi 7. Ayo, hati-hati 8 ya jawabannya. 6 dikalikan berapa yang hasilnya 36. Wow. Ustadz mau lihat paling cepat. Wow, luar biasa. Yang paling cepat ada Lova, Hasya, dan Mufid. Oke. Dan jawabannya betul semua ya. Ada yang jawab 9. Siap lagi. 4 dikalikan berapa? 6 dikalikan berapa yang hasilnya 12. Mudah banget ya. Wow. Coba Ustadz mau lihat siapa yang paling tercepat. Yang tercepat, 3 tercepat ya, Hafiz, Zenda, dan Aruna. Wih, luar biasa. Oke, terakhir dari Ustadz. 6 dikali, tenang Axel. 6 dikalikan berapa yang hasilnya 18. Wow, kalian cepat banget. Coba lihat teratas banyak langsung. Luar biasa nih. Oke, yang tercepat ketiga. 3 tercepat ya. Hafiz, Ayang, Hasya. Wah, luar biasa. Berarti jarinya cepat. Teman-teman semua jawabannya betul? Ya, betul sekali. Dikalikan 3 ya. Hati-hati dengan kecohan. Oke. Oke, langsung Ustadz absen aja ya. Terima kasih kalian sudah bisa cepat sekali untuk mengetiknya ya. Berarti kalian tidak mengetik 11 jari, tapi kalian 10 jari. Tahu nggak yang 11 jari seperti apa? Nah, kalau 11 jari itu seperti ini, ngetik. Ya, kalau 10 jari yang ini yang betul ya. Kalian. Luar biasa sekali ya. Oke, Ustadz absen. Sebelum Ustadz akhiri sapa paginya ya. Baik, Ustadz absen terlebih dahulu dari screen pertama. Jeng. Oh iya, sebelumnya ada Bewara. Bewara apa bahasa Indonesianya Bewara? Ada yang tahu? Pengumuman. Oke.
Ada pengumuman di hari Senin itu, seperti biasa, yang naik jilid. Siapakah dia? Dari kelas 4A. Ada siapa? Ustadz Gilang? Keira Lara Askeira. Naik ke jilid 6. Naik ke jilid 6. Kemudian ada di 4B Arlio naik ke jilid 6 juga ya. Teman-teman juga harus termotivasi ya. Yang masih di jilid, mudah-mudahan di semester ini atau di akhir semester ini kalian bisa melanjutkan ke jilid selanjutnya. Baik itu jilid 6, 5, 6 ataupun Al-Quran ya. Tetap semangat, oke? Begitu juga dengan hafalan. Baik, langsung aja. Ustaz mau absen ya. Oke, di screen 1 ada 4 Celova, kemudian di 4 kemudian ada 4B Farah, ada 4C Hasya, ada 4B Nadia, ada 4A Jasmine, ada 4B Alia, ada 4B Gazani, ada 4B Hasni, ada 4C Danin. Halo Danin, jangan ngelamun. Ada 4B Zaki. Pasti Zaki lagi ngobrol sama dedeknya ya. Hai Zaki. Ada 4AA Elka. Ada 4A Ayang. Ada 4C Arkan. Hai kakak Arkan. Nanggei dago. Ada siapa ini? M Axel. Mana Axelnya? Halo Axel. Hai Axel. Mana Axelnya yang menghilang? Kemudian ada Keandre. Hai Keandre. Ada 4C. Alginya kemana ini menghilang? Hanya tembok. Aduh ada. Mana alginya? Oi. Halo. Hai Kak Algi. Ada Panji yang serius banget nih ngelihatnya. Halo Panji. Sapa teman-temannya. Hai. Ada Rishad Azka. Hai Rishad. Ada 4C Zenda. Halo Kakak Zenda. Asik. Ada 4C Fauzan. Udah selesai makannya A? Udah. Ada 4A Sasmin. Teteh Sasmin lagi tidur. Halo. Oh enggak. Ada 4B. Mana Atanya ini? Ata. Ada Andaru Nabil. Kakak Andaru mana kakak Andaru? Wah menghilang Andarunya ke kolam kayaknya ini mah. Terus ada 4A Arka. Oke, yang Ustadz tadi sebutkan silahkan sapa teman-temannya. Boleh say hi, boleh seperti apa. Silahkan ekspresikan aksimu. Siap? 1, 2, 3. Ulangi. Ini ketutupan sama ini. Diulang ya. Ada muncul chat ternyata. Diulang. Screen 1. Siap. 1, 2, 3. Hilang tanganku. Jadi Ustadz menghilang. Oke, sip. Ustadz beralih ke screen 2 ya. Sekarang tanggal 16. Oke, siap screen kedua. Screen kedua ada beberapa teman-teman dari screen 1 ya. Nggak apa-apa Ustadz sebutkan lagi. Ada Andaru Nabil 4B, ada 4A Arka, ada 4B Mufid, ada 4A Khadijah. Hai Teteh Khadijah. Ada 4C. Apa 4C? Waduh kabur. 4C Azam. Hai Azam. Ada 4B Almira. Ada 4B X Raka. Wow, X Raka. Hai Raka. Ada 4B Baim. Hai. Ada 4B Queensya. Mana Queensya? Wah, merah begini kenapa Queen? Hai Teteh Queen. Ada 4C Vivi. Teteh Vivi ngenyot baik. Ini kayak dede bayi. Ada MRK 4A. Wah, hanya tutup.
good gitu. Ada Tafani 4C, ada Jilan. Hai. Ada 4C Arfa, kemudian ada Hasna, Naura 4A, ada 4C Almira, ada 4A Aruna. Hai Aruna. Ada 4A Adinda Keisha, ada 4A Almira Hasna, kemudian ada 4B Gazia, 4A Aga, 4A Sultan. Yang hati-hati A itu bisa terbalik, dijungkir balik ya. Nanti terjatuh. Nah gitu. Ada Hadif. Div. Ada Amar. Amar jangan tidur Amar. Amar tuh kan. Ada 4B Zaki Zidan. Lagi ada Davi yang lagi nanggei dagu sama 2 tangannya. Karena berat mungkinnya kepalanya ya. Ada 4C Safa. Ada Alvaro Farel. Ada Bagas. 4B ada Keira. Yang Ustadz tadi sebutkan namanya, silahkan senyum ke kamera atau ekspresikan gayanya ke kamera. Siap? 1, 2, 3. Wait. Ulangi. Maaf diulang ya. Soalnya yang langsung ada chat nih. Maaf. Oke, siap diulang. 1, 2, 3. Bergaya. Oke, luar biasa. Hatur nuhun Teteh dan AA. Kita lanjutkan ya ke sesi atau acara berikutnya. Yaitu apa? Kalian akan doa belajar dan ziyadah ya. Persiapkan Al-Qur'annya terlebih dahulu, silahkan. Al-Qur'annya terlebih dahulu silahkan dipersiapkan untuk AA dan Teteh yang soleh dan soleha. Air minumnya juga boleh dipersiapkan. Yang tadi sarapan silahkan habiskan sarapannya. Jangan ketika lagi ziyadah, teman-teman malah makan ya. Oke. Pagi kali ini kita dengan siapa ya ziyadahnya ya? Ada yang tahu? Saudara-saudara? Ada yang tahu? Gimana suara apa ya? Kartun siapa lagi ya? Udah. Ayo, katanya kita belum berdoa padahal udah berdoa ya dari tadi ya? Ya Allah, Ustazah tolong ya. Kita sudah berdoa. Oke, kita panggilkan. Kita tampilkan. Ustazah Anti. Iya gitu. Bukan Ustazah Anti. Siapa coba? Ustazah Hana. Sama Ono teh siapa? Sama siapakah? Yaitu oleh Ustazah. Nih, yang sebelah sini nih. Kelihatan nggak kursor Ustadz? Ada ya kursor Ustadz ya? Nggak ada ya? Nih, mana jari Ustadz? Nah, ini siapa ini? Ustazah di sekolah ini siapa ini? Ustazah Hana. Ini siapa? Ustazah Ani. Kok Ustazah Isa? Kan Ustazah. Oke, kita panggilkan Ustazah Adis. Ustadz pamit dulu ya. Ustadz pamit dulu. Terima kasih kalian sudah menyapa pagi dengan Ustadz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Khair, alhamdulillah. Apa Anji serem loh. Ini perasaan kita lagi main apa? Lagi ngelihat video zombie. Isti'dadan. Tete Almira Hasna, makannya ditunda dulu ya. Dalam hitungan mundur 3, baru akan diperlihatkan videonya. Mas Azam, ini Mas Azam kira-kira udah tahun 80-an kayaknya ya. Astagfirullahaladzim. Teka-teki sulit. Masih agak bingung Mas Adis ya. Tada! Ini biar agak merona, Ustazah pakai kupu-kupu manis manja grup ya. Cie, Tata Amira mau kayak Ustazah Adis? Enggak. Amira Husna maksudnya 4B ya. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha. Kita kayak Rama. Cung, siapa yang sudah sholat duha? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi anak-anakku yang hebat, luar biasa. Kalau dari jam ya, sisi jam itu, kalau misalnya sholat duha boleh dari range-nya itu dari jam 7 sampai jam 11 ya. Jadi jangan sampai dekat-dekat zuhur kalian baru sholat duha begitu. Jadi bukan karena ada Ustazah gimana kan jam 7 misalnya ya lagi mendung gak ada matahari bukan karena matahari. Ya, nanti mataharinya kalau datangnya jam 8 karena hujan gimana jam 8? Enggak. Lah kalau hujan mendung terus ada aja. Baik ya, begitu ya. Jadi maksud Ustazah Adis adalah oh ya Allah Davi, emang Ustazah Ani pernah yang ini juga ya? Mengingatkan aku pada Masya Allah Davi kangen Ben sama Ustazah Ani. Apa namanya maksudnya sebelum kalian Zoom meeting di level 4 ini kalian bisa sholat sunnah duha dulu begitu ya. Kita kan mulainya sekitar jam 7:30. Apa maksudnya Abaim akaha akhi maksudnya? Baik, hari ini kita akan ziyadah ya di ayat 28. Ustazah Aris ingatkan kembali nih yang masih belum hafal, yang masih agak terbata-bata di akhir-akhir ayat, semoga sering diulang. Salah satunya adalah mau kalian main, ngerjain tugas, surah Al-nya terus dikumandangkan atau diperdengar. Oh iya, Masya Allah tumben loh Abaim nge-share cerita. Abaim lagi di Serang, Banten. Mana Abaim teh? Ya, Abaim di Banten ya? Iya, Masya Allah. Nah, jadi lanjut kembali tadi kemana ya tadi? Nah, maksudnya adalah selain memang begitu banyak pahala yang Allah kasih, ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf adalah 10 pahala. 10 pahala digantikan menjadi 10 kebaikan dan akan berlipat ganda ketika kalian belum atau tetes, sekarang belum waktunya untuk men-share ya. Sekali lagi belum waktunya untuk men-share karena nanti yang dianggap diterima itu adalah ketika hari H waktunya hubul Quran. Ustaz Adis belum tahu tanggal berapa harus dikumpulkan dan apa lagi ya? Jam berapanya belum tahu. Nanti insya Allah di minggu ini sepertinya akan ada rapot ya. Biar tahu lebih jelas, lebih rincinya gimana, lebih detailnya. Tata Daniel lagi sakit. Atuh manikura semua gini. Ini sakit kepala biasanya ya kalau kayak gitu.
Baik, hari ini Al-Mulknya sudah akan beranjak atau sampai ke 28 ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti hanya tinggal 2 ayat lagi. Kita akan selesai di surah Al-Mulk. Kita akan nanti berlanjut langsung ke surah Al-Qalam. Ya 52 atau 53 ya Al-Qalam itu. 52. Tapi Al-Qalam itu pendek-pendek, insya Allah lebih mudah lagi daripada Al-Mulk ya. Yang sudah Al-Qalam luar biasa, maju terus, pantang mundur. Yang sudah juz yang lain seperti Arkan atau Abaim ya, luar biasa. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi motivasi yang lain juga bahwa kalau misalnya Baim atau Arkan atau yang lain sudah ngelewatin Al-Mulk, kenapa mereka bisa terus saya nggak bisa? Berarti harus bisa juga ya. Baik, kita akan berdoa dulu sebelumnya ya. Aradea, Danin, Almira, Bagas dan jaringnya siap untuk berdoa. Ustazah Aris ingatkan kembali ketika yang namanya menengadahkan tangan itu menjadi salah satu adab ketika berdoa. Itu menandakan kita serius berdoa sama Allah. Jangan asal-asalan. Ya, tafadhol Azaki Zidan. Di sini ada Zidan nggak? Coba. Kalau Zidan memang nggak pernah ikut, gimana sih? Berarti emang gak ikut ya Allah ya Zidan. Baik, ST yang ada dan iya nggak ada ya Mufid ya Zidane. Aduh. Tafadhol Tete Ayang. Jadi memang karena Zidan itu rumahnya lumayan leweng, leweng. Jadi agak sedikit lumayan jauh dari kota begitu ya. Jadi sinyal tuh agak susah juga. Begitu makanya alhamdulillah bersyukurlah kalian yang di Kota Bandung sinyalnya bagus-bagus. Baik, kita akan mulai berdoa ya. Isti'adah dan sikap berdoa. Ya, semuanya tangadakan tangan. Seraya memohon doanya. Berarti dengan adab, insya Allah doa-doa kalian juga dikabul Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik antulzima qalbi hifdha kitabik kama 'allamtani warzuqni an atluwah 'alan nahwil ladzi yurdika 'anni. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baik, kita akan merajaah sedikit ya. Dimulai dari surah Al-Mulknya ayat 20 saja sampai ayat 27. Silahkan dibuka mushafnya atau Al-Qur'annya. Yuk. Surah Al-Mulk. Yuk, oke, Tete Almira sudah disiapkan. Kita akan membaca dari ayat 20 saja. Amman hadzal ladzi, gitu ya. Sudah disiapkan Al-Qur'annya dan
al-mulk di ayat 20-nya Teh A. Oke, kita akan mulai. Isti'dadan. Para rapih. Baca surah Al-Mulk ayat 20 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Bal lajju fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ayo yang lain ikutan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah di ayat 27, kita akan ziyadah di ayat 28 ya. Plus hari ini akan murojaah yang namanya bacaan salat, yaitu bacaan iftitah. Ini Ustaz Aris presen kameranya. Ya, bacaan iftitah. Baik, kita akan mulai bacanya ya. Teteh Aya, Jasmine, Algi, Keandre, Arkan, Ayang, dan yang lainnya ayo ikutan. Perhatikan bacaan Ustazah Adis, nanti ikuti di rumah masing-masing ya. Di sini akan dipenggal atau dipotong ayatnya karena cukup panjang. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Ulang ya. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Ulang sekali lagi. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Di situ ada wa mamma ya. Itu ada idgham bi gunnah, tahanlah 3 harokat. Wa mamma ya. Sekarang yang famai itunya lanjutkan. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Ya. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana
faman yujirul kafirina min adzabin alim. Faman itu idgham biguna juga tahan. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Baik, itu bacaan yang dipotong-potong. Sekarang Ustazah sekaligus yaitu di ayat 28. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Oke, kita akan baca sama-sama sebanyak 5 kali di ayat 28. Oke, isti'dadan. Rapi-rapi. Baca 5 kali ayat 28. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Tata ayah ikutan. Arkan Kendri. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Mas Atta ya ikutan. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Arka ya ikutan Mas Azam. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak Amar, Almira, Arfa, Zahra, Azam, Hasna pada mana ini? Tete Hasna ke kamar mandi apa ya? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin kita sudah Ustazah mentalkikan dan kalian mendengarkan ziyadah hari ini yaitu di ayat 28. Terakhir ya, kita akan murojaah yaitu doa iftitah. Ya, ketika sholat kalian bersedekap langsung baca iftitah. Yo, kita sama-sama baca surat. Baca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas sawbul abyadu minan danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya. Ya, Bang Herman. Nah, kedua. Ya, langsung sini. Nah. Kalian sampai S. Saya akan masuk. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz pengen dengar. Oke, Tete Zahra, Vivi Zahra 4C, bantuin Ustaz Aris dong murojaah yang doa iftitah. Yang lain dengarkan baik-baik ya. Ayo, Tete Zahra. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Masya Allah, Alhamdulillah. Kakak Raka, ya Allah udah umur 65 tahun masih sekolah loh. Kelas SD kelas 4 ya. Filternya lucu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti semoga masih hafal. Amar, Amira, Hasna, Raka, Axel, semoga tetap dipakai. Dan kalau sholat jangan cepet-cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya. Harus tetap tumaninah, jangan cepet-cepet. Begitu ya. Baik, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk ziyadah hari ini sudah selesai. Kita merojaah doa iftitah pun sudah selesai. Hari ini Ustazah Adis akan yang namanya memulai pembelajaran juga. Tapi sebelum ke pembelajaran, ada Abima, alhamdulillah bisa ikut Zoom ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, silahkan Ustazah Adis kasih waktu 3 menit untuk stretching seperti biasa. Mau ke kamar mandi, mau minum, mau makan cemilan, boleh sebentar, terus ke kamar mandi boleh. 3 menit ya, dimulai dari sekarang. Famayjirul kafirina min azabin alim. Bukan anak itu. Pagiku cerahku, baby shark du 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 du. Apa sih ya teh? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kahani tahu rumah itu. Ayo kita berteduh di sana. Ayo. Ada orangkah di dalam? Ustazah Adis mau share sebentar cerita ya. Halo. Tunggu di sini ya. Kahani cari yang punya rumah. Rumah siapa ini? Rumah ini gelap. Jojo takut. Kahani. Hah? Kahani menghilang. Apa itu? Masya Allah, Zaki lagi saum. Ya, Didi and friend ya. Masya Allah. Lari, tunggu. Di mana Nana dan Jojo? Waktu kalian 1 menit terakhir. Ada apel. Nyam nyam. Nah, sebelum makan, cuci tangan dulu. Bunyi apa tuh? Oh, takutnya apapun jadi hilang. Ini apel saya. Lari. Nana takut. Apa tuh? Oh, takutnya ada di dalam gelap. Biar Bubu temani. Siapa itu? Lari! Takutnya
Apa tuh? Oh, takutnya ada di dalam lemari. Gatot. Itu pintu keluar. Yeay, udah selesai ya. Ini live lagi tuh. Sampai adiknya Mas Azam ikutan loh. Kapan-kapan kita nonton lagi ya. Masya Allah ya Rahmanirrahim. Baik, kita karena sudah stretching selesai. Amar, semoga rambutnya segera dicukur ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Adis, kita akan mulai pembelajarannya. Ya. Fama yujiru kafirina min nadhamin alim. Silahkan dibuka buku 4E-nya halaman 15. Materinya sedikit kok ya, dan insya Allah nggak susah. Baik, kita share screen. Kita akan belajar tentang apa hari ini? Kata ulang. Ustazah mau tanya dulu, pernah? Tafadhol lagi. Sudah pernah belum dipelajari kata ulang di kelas 3? Tolong jawab di chat. Sudah pernah belajar belum kata ulang di kelas 3? Azenda, Ata, Elka sudah pernah belajar? Belum. Oke. Udah pernah belajar belum di kelas 3-nya? Enggak, berarti ini perdana ya. Azaki 4B, kalau gini terus Ustaz Aris nanti mau dikeluarin dari Zoom meeting-nya. Jangan dulu dipegang-pegang layarnya ya, diperhatikan saja. Anak-anaknya di close dulu aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah akan menerangkan tentang yang namanya kata ulang ya. Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan secara keseluruhan, sebagian maupun perubahan. Diulang ya, kata ulang adalah bentuk kata proses melalui proses reduplikasi atau pengulangan. Ada yang keseluruhan, sebagian ataupun perubahan. Nah, di sini ada macam-macam kata ulang. Yang pertama adalah kata ulang berdasarkan bentuknya. Ada 5 ya. Ya, betul. Ada 5. Yang satu, kata ulang berdasarkan bentuk atas sebagian. Ya. Maksudnya adalah, perhatikan. Nah, namanya kata, contoh, di sini adalah dedaunan. Kata dasarnya adalah daun. Ya, ulangi. Tapi dikarenakan disebutkan ini kata ulang berdasarkan bentuk, jadi disatukan dengan imbuhan yang lain, yaitu menjadi dedaunan. Aduh, ini kok nggak mau keluar anak-anaknya. Nah, baik ya, Ustaz tandai dulu. Nah,
Azenda dan yang lainnya, Mas Atta ya. Ini termasuk Dwipapura, kata ulang Dwipapura atau sebagian. Karena bukan jadi daun-daun tapi dedaunan. Ya. Kenapa disebut sebagian? Karena tidak daun-daun, tidak diulang begitu. Kayak contohnya di sini ada apa aja lagi? Sesaji. Kata dasarnya apa? Saji. Jadi bukan saji-saji ya. Lanjut. Coba di yang ini, mana kata ulang Dwipapuranya? Coba di chat. Good, betul. 4EA Aga halaman 15. Betul, yaitu pepohonan. Berarti kalian sudah mulai mengerti. Betul ya? Cukup. Pepohonan. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah dwilingga alias menyeluruh. Diulang ya. Kalau Dwipapura yang tadi. Nah, kalau Dwipurwa itu sebagian, tapi kalau dwilingga menyeluruh. Ya. Perhatikan baik-baik karena nanti akan ada cerdas cermat seperti biasa. Azenda, Mas Atta, Arka, Mufid ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Ya, kalau dwilingga itu berarti menyeluruh. Kebalikan dari Dwipurwa. Contoh anak-anak, laki-laki, kupu-kupu, bapak-bapak, mata-mata, dan lain sebagainya. Ini jauh lebih mudah daripada Dwipurwa ya. Yang ketiga, kata ulang berubah bunyi. Contohnya, bukan jadi teka-teka, tapi jadi teka-teki. Kenapa berubah bunyi? Asalnya teka jadi teki ya. Mondar-mandir, gotong royong, sayur mayur, dan lain sebagainya. Ada lauk pauk ya, gotong royong. Ini adalah kata ulang berubah bunyi. Kita ulang. Macam-macam dari kata ulang berdasarkan bentuk. 1. Dwipurwa atau sebagian. Kedua, dwilingga yaitu menyeluruh. Ketiga yaitu berubah bunyi. Dan yang keempat, kata ulang berimbuhan. Apa Ustazah Adis? Kata dasarnya tarik, tapi ketika jadi kata ulang berimbuhan jadi tarik, menarik. Kalau maaf, jadi tambahkan memaafkan. Maaf, memaafkan. Pukul, memukul. Putar, memutar. Ya. Lanjutnya. Kata ulang semu. Baik, kalau misalnya bedanya dengan ini, kata ulang yang namanya dwilingga kan anak-anak laki-laki. Kalau kata ulang semu, ini yaitu kata ulang yang nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan itu nggak punya arti. Contoh, kupu doang, nggak ada artinya. Laba nggak ada artinya. Uma nggak ada. Paru-paru, paru, kayak gitu nggak bisa, ya. Kecuali kalau paruh itu. Nah, bedanya sama tadi dwilingga. Kalau dwilingga tetap ada. Bapak, bapak adalah Aradea. Tolong hapus. Kalau bapak berarti salah satu orang tua dari seorang anak. Kalau bapak-bapak berarti bapak-bapaknya banyak. Nah, kalau yang di sini kata ulang semu, walaupun dia adalah keseluruhan, tapi kalau dipisah itu nggak boleh, ya, nggak bisa, nggak ada artinya. Selanjutnya yaitu kata ulang berubah makna kata. Nah, kalau yang di sini satu menyatakan kesamaan. Kesamaan tuh kayak keibu-ibuan. Maksudnya sama seperti ibu. Kemudah-mudahan. Kebiru-biruan kayak warna biru, kemerah-merahan seperti warna merah. Jadi sama, hampir sama gitu, kemerah-merahan, keibu-ibuan. Kayak contohnya ini, Ani mempunyai sifat yang keibu-ibuan, maksudnya seorang Ani ini. Jadi kalau Ustazah Ani ya. Jadi Ani itu sifatnya lembut seperti seorang ibu padahal dia belum
jadi ibu-ibu. Kayak contohnya nih, wajah Andi kebiru-biruan akibat terkena bola. Kebiruan-biruan ini maksudnya seperti warna biru bengkaknya begitu ya. Padahal bukan warna biru. Ada yang kedua menyatakan saling seperti salam-salaman, pukul memukul, rangkul merangkul, maaf memaafkan. Ketiga, ada yang menyatakan jamak atau beragam atau bermacam-macam seperti buah-buahan, sayur mayur, lauk pauk, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Menyatakan intensitas. Makan-makan berjam-jam, intensitas itu jumlah, maksudnya banyak. Contohnya di sini, Andi berulang tahun pada hari ini dan membuat acara makan-makan di rumahnya. Intensitasnya bakal setiap tahun Andi merayakan ulang tahunnya. Dan terakhir menyatakan bilangan kayak 3, 3, 4, 10, 10. Aku membagi kue ini 2-2 dengan kamu dan kamu ya. Begitu contohnya. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke. Untuk contoh pemakaian kata ulang dalam kalimatnya, di sini ada contohnya. Ya. Nah, perhatikan untuk tugasnya yaitu yang halaman ini. Halaman 19 cukup 5 soal saja. Apa Ustazah Adis? Nanti di pinggirnya sini ya. Kita naik. Aduh. Nah. Di sininya ya, di pinggirnya ini atau di bawahnya boleh kalau cukup ya. Kalian apakan? Kalian tentukan kata ulangnya termasuk yang mana? Yaitu di antara kata ulang berdasarkan bentuk. Sebagiankah, dwilinggakah, kata ulang berubah bunyi, kata ulang beribuan, atau kata ulang semu. Jadi bukan mengartikan ini ya, diulang. Yang soal ini, yang cuma 5 ini, kalian tentukan. Contohnya, Ustazah dicontohkan. Kalau negara-negara itu termasuk ini. Nah, termasuk dwilingga alias menyeluruh. Karena negara bukan ini, ulang semu. Karena kalau negara aja bisa dipisah. Bisa dipahami? Sebelumnya ada yang menanyakan, dipersilahkan. Coba di chat. Bisa dibilang dicocokkan. Kalian tinggal mencari si kata ulang yang nomor 1 sampai 5 itu termasuk dari kata ulang yang macam yang mana? Apakah dwipurwa, dwilingga, kata ulang berubah bunyi, berimbuhan, atau semu? Begitu. Boleh di buku tulis, boleh di buku modulnya, bebas. Ya. Nanti Ustazah Adis akan membuat yang namanya Google Form. Kalian tinggal upload aja. Paham tuh? Boleh nanya lagi. Halaman 19 Tete Hauro. Nih itu 19. Ya, 1 sampai 5 aja, 5 saja. Ayo, boleh nanya lagi. Mufide, Arfa, Tete Almira, Arka, boleh nanya. Cara ngerjainnya tadi Ustazah Adi sudah ulas ya. Jadi contohnya yang ini, yang halaman 19 ya Zaki, 1 sampai 5 tugasnya. Contohnya kalian tentukan dulu mana kata ulangnya. Setelah itu kalian tentukan juga di kata ulang, macam kata ulang yang disebutnya yang mana? Apakah termasuk dwipurwa sebagian? Apakah dwilingga seluruhnya? Apakah termasuk kata ulang berubah bunyi?
kata ulang berimbuhan atau kata ulang semu. Jadi termasuk yang mana? Kakak Raka paham apa tugasnya? Axel? Paham nggak? Amar, Amira, yang lainnya kalau nggak ngerti, ayo segera chat. Ya, kalau nomor 5 juga sama, Teteh Danin. Nih, ini kan kata ulangnya berarti dua-dua, termasuk menyeluruhkah, dwipapurakah, dwilinggakah, dan lain sebagainya. Nanti Ustazah Adis, biar kalian juga bisa ngerjain ya, betul atau salahnya, Ustazah Adis akan buat juga latihannya pakai yang ini. Jadi kalian nggak usah di print atau ditulis ya, diulang kembali Ustazah Adis, yaitu kalian nanti hanya mengerjakan di linknya saja. Fahim tuh? Negara-negara itu termasuk kata ulang apa? Mereka-merekalah, bersalam-salaman dan bermaaf-maafan, ketiga-tiganya dan dua-dua termasuk dalam bentuk macam kata ulang apa? Sebentar, tadi ada yang Haura nggak pahamnya sebelah mana? Oke, fahimna, Masya. Haura alhamdulillah udah fahimna. Oke, good. Alhamdulillah hari ini sudah selesai ya Teh. Latihannya ntar Ustazah di share siang. Begitu ya. Insya Allah mudah. Dikerjainnya insya Allah jadinya link Teteh Gasani ya. Teteh Ayang tugasnya cukup 5 ini, tapi nanti Ustazah Adis akan konversikan ke latihan saja yang linknya akan kalian kerjakan. Tidak di Google Form. Ya, Teteh Lova. Tafadhal. Oke, alhamdulillah cukup ya. Tetap semangat untuk murajaah karena semoga sebelum kalian PAS kita sudah selesai surah Al-Mulk yaitu 30 ayat. Begitu ya. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat hari ini Teteh dan mohon maaf bila ada salah kata. Setelah ini akan ada Ustadz Gilang untuk menerangkan pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat, boleh minum dulu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Adis, ini efeknya luar biasa ya. Jangan pakai kupu-kupu. Harus yang rada maco. Kumis. Oke. Assalamualaikum anak saleh-saleha level 4. Masya Allah. Bertemu lagi bersama Ustadz Gilang di pelajaran tematik. Vote Ustadz, vote apa ya? Biar nggak mau Arfa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Hari ini kita akan belajar apa coba? Tadi setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya, kira-kira ada kepikiran gak nih? Kita mau belajar apa sih hari ini? Oke, Gasani, Ustaz Kik ya. Bukan Teteh Gasani. Apa coba? Kerajaan Islam. Kerajaan Islam harusnya tadi sholawat dong, bukan Indonesia Raya kalau kerajaan Islam, Khadijah. Apa coba? Hari ini kita akan belajar mengenai betul Abagas. Kita akan mempelajari tentang pahlawan. Tadi betul juga tadi Teteh Khadijah. Sebelum kita ke pahlawan, kita sedikit nge-review tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang belum kita review kemarin adalah belum kita view ya. Review itu kan mengulang kembali. Kita belum view, belum lihat. Belum pelajari yaitu kerajaan Islam di Indonesia. Kemarin udah kerajaan apa aja yang di Nusantara selain Islam? Ada Mataram kuno, ada Tarumanegara, ada Singosari, ada Kediri ya. Nah itu kerajaan-kerajaan yang didominasi oleh agama-agama Hindu ataupun Buddha. Nah itu berarti yang non-Islam ya. Nah sekarang kita pelajari nih sedikit tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada Nil, tolong tidak ditolerir ya kata-kata seperti itu. Ada Nil, sekali lagi Ustadz ingatkan, ada Nil, sekali lagi mengeluarkan kalimat seperti itu di chat, Ustadz keluarkan. Oke? Chatnya apa Ustadz? Nggak perlu tahu yang lainnya, chatnya itu rahasia. Oke, ada Nil, sekali lagi diingatkan ya, jangan diulangi. Oke? Nah, sekarang kita langsung ke ini dia anak soleh-soleha. Yang akan kita pelajari hari ini adalah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kemarin kan sudah Hindu Buddha. Nah, kemarin itu ceritanya setelah Hindu dan Buddha datang ke negara Indonesia, barulah muncul di situ. Setelah Hindu, Buddha, lalu pernah juga Indonesia mengalami seperti agamanya nggak tahu apa ya. Mungkin apa itu agama yang mempelajari apa yang mempercayai leluhur itu namanya apa Ustaz Adis? Agama yang apa? Dinamisme ya, animisme seperti itu. Hingga akhirnya alhamdulillah mayoritas atau kebanyakan warga Indonesia memegang atau memeluk agama Islam. Nah, barulah di situ muncul banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menganut agama Islam. Di antaranya adalah Samudra Pasai, ada Kesultanan Aceh, ada Demak, ada Banten, ada Ternate Tidore, ada juga Goa Talo. Nah, di sini ada sedikit ini ya, foreshadow atau misalkan apa? Mukodimah. Agama Islam masuk ke Indonesia awalnya melalui kegiatan perdagangan. Para pedagang itu berasal dari Persia, Gujarat, Arabia, dan Mesir. Cara penyiaran agama Islam melalui perdagangan, perkawinan, kunjungan guru agama ke desa-desa, dan mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren. Masuknya agama Islam ini melahirkan kerajaan-kerajaan yang disebut kesultanan. Nah, di bawah tadi yang Ustaz katakan adalah kesultanan di Nusantara. Jadi dulu itu kan masuknya Islam itu dari para pedagang. Setelah pedagang, mereka mungkin ketemu sama pribumi atau orang Indonesia asli yang asalnya itu agamanya Hindu atau Buddha, lalu dikenalkan sama pedagang yang dari Arab itu bahwa Islam itu seperti ini. Langsung misalkan dari hukum Islam secara berdagang itu seperti ini. Nah, Islam itu kan insya Allah dari dulu tidak ada paksaan dalam ajarannya. Maka setelah orang-orang melihat mungkin Islam bagus ya cara berdagangnya, adil juga, terus saling menguntungkan. Nah, maka dari itu mereka mulai masuk mempelajari ilmu dagang Islam. Setelah mempelajari ilmu dagang Islam,
makin banyak belajar. Nah, pada akhirnya mereka itu mempelajari agama Islam secara keseluruhan. Lalu mulailah mereka masuk ke agama Islam. Jadi pindah dari agama Hindu, Buddha menuju Islam. Nah, setelah diislamkan, baru mereka ada yang namanya perkawinan, punya anak, punya keluarga. Nah, setelah agak banyak, mereka baru membuat pesantren-pesantren, membuat kayak madrasah, ya sekolah-sekolah berbau Islam. Nah, itu sedikit sejarah masuknya Islam ke Indonesia ya, dari perdagangan langsung mulai ke saling menikah antara yang sudah menjadi Islam dengan warga Islam dari Mesir, lalu membuat pesantren atau sekolah-sekolah yang mempelajari Islam. Nah, tadi ada Samudra Pasai, ada Kesultanan Aceh, ada Demak, ada Banten, ada Ternate, ada Goa. Itu beberapa daripada kerajaan Islam yang ada di Indonesia waktu pertama kali. Kalau kerajaan terbesarnya yang mana coba? Ada yang tahu nggak? Yang udah pernah diceritakan sama orang tuanya kira-kira. Kerajaan terbesar Islam di Nusantara itu apa ke namanya? Mana chatnya? Apa coba? Ustaz putus-putus. Ya mohon maaf ya. Sinyal sepertinya. Hubni nanti kalau mau tebak-tebakan di akhir ya. Sekarang jawab dulu. Pasti kali, bukan. Gak tahu Teh Hasya. Coba ada yang tahu nggak? Yang pernah dengar kalau misalkan orang Sunda itu pasti tahu nih kerajaan Demak terbesar. Kerajaan Demak pokoknya ketahuan. Kerajaan Islam terbesar yaitu kerajaan Demak ya. Iya, kalau misalkan secara Sunda, kalau misalkan orang-orang Sunda, daerah Sunda itu Kesultanan Demaknya itu paling besar ya. Jadi kerajaan Islam yang diketahui orang-orang Sunda itu yang paling besar menurut mereka adalah Kesultanan Demak. Kalau misalkan yang lain, kira-kira kalau yang lain ada bacaannya ya, Banten, ada Ternate, ada Goa, ada Aceh. Kalau Pasai di mana Pasai? Dibaca. Nah, betul. Kalau yang baca tahu ya. Di Aceh Utara. Jadi dua kerajaan Islam itu pertama ada di Aceh. Sebelum ke yang lain-lain, kita mau nanya dulu nih. Ada yang tahu nggak asal usul kata Aceh itu dari mana? Coba, ada yang tahu nggak? Nggak, kata Gasani. Ada yang tahu nggak Aceh? Kenapa dinamain Aceh sih? Tahu nggak? Ini penamaan Aceh itu banyak sedikitnya karena ada patali itu apa ya? Ada kaitannya dengan masuknya umat Islam ke Indonesia. Apa coba? Nggak tahu. Coba ada yang tahu nggak? Panji itu sama siapa itu adiknya? Tahu nggak? Nggak tahu. Ada Mi Aceh, bukan. Jadi Aceh itu adalah singkatan atau perpaduan dari 5 4 dari 4 negara. Yang pertama ada Arab, yang kedua ada Cina, yang ketiga Eropa, dan yang hanya apa coba? Ustaz Adis kayaknya tahu. Hanya apa Ustaz Adis? Arab, Cina, Eropa, haknya apa? Apa coba? Hindia. Bukan. Coba apa? Coba tanya ke bundanya di rumah kalau ada yang tahu. Yang kira-kira turunan Aceh ada nggak? Humaria bukan. Hindu bukan agama. Tadi apa? Ada Aceh itu dari Arab, Cina, Hungaria, Masya Allah. Hungaria itu PR-nya, oke? Karena sudah mulai ngelatur kemana-mana, itu PR-nya Himalaya, Hindia mending ingin hubni Hindia. Oke, jadi tadi PR-nya adalah coba kalian cari Aceh itu hanya apa? Tadi Arab, Cina, Eropa, and what the H word means. Asik. Oke. Oh ya, Hubni boleh ke abinya tanya. Insya Allah kata Ustaz Adis, abinya tahu. Masya Allah. Oke, skip tadi Aceh ya. Sedikit tentang Aceh biar kalian lebih banyak wawasannya. Kerja Masya Allah. Nanti kalau udah pulang kerja ditanyakan coba ya. Nanti langsung chat Ustaz Adis tuh jawabannya apa. Haknya itu apa ya. Terima kasih Hubni. Oke, tadi beberapa kerajaan Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya
nyambung ke yang tadi, ke lagu saat sebelum kita bertemu, yaitu lagu Indonesia Raya ya. Kenapa Indonesia Raya? Karena kita sekarang mau membahas beberapa pahlawan perjuangan kemerdekaan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kenapa pakai bismillah? Karena mereka itu, beliau-beliau itu adalah orang-orang yang sangat berjasa pada bangsa Indonesia ya. Kalau misalkan qadarullahnya oleh mereka ya, tapi kalau misalkan enggak sama mereka, wallahu alam, siapakah yang akan membantu perjuangan kita mencapai kemerdekaan di Indonesia ini. Oke, nah yang pertama, saat kemerdekaan itu kira-kira pasti yang kalian tahu kebanyakan hanya beberapa ya, terutama Bapak Haji Insinyur Soekarno. Itu yang pasti kalian ketahui, karena itu menjadi presiden pertama di negara Indonesia. Tapi di balik Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu banyak banget pahlawan-pahlawan yang harusnya kita ketahui. Meskipun Ustadz pun kadang-kadang suka nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan kita dengan membaca, mencari tahu, lalu misalkan bertanya pada orang tua atau bertanya pada kakeknya yang TNI, pasti tahu tuh kalau misalkan kakeknya yang TNI, polisi, itu harus mengetahui ya. Karena kalau misalkan aparat negara itu rasa nasionalisnya harus tinggi. Cara memupuk rasa nasionalis itu dengan membaca sejarah ya. Nah, tadi di balik Bapak kita semua itu, Bapak Soekarno, ada yang namanya beberapa pahlawan yang berdasarkan periodenya ya. Periode itu masa munculnya sang pahlawan itu. Yang pertama ada periode kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, ada periode pergerakan nasional, ada kemerdekaan nasional, dan juga ada proklamasi. Tuh. Jadi ada beberapa tahapan sebelum kita semua itu menjadi merdeka. Masya Allah, luar biasa ya perjuangan orang-orang zaman dahulu. Jadi mulai dari perjuangan kemerdekaannya, mulai dari membuat pergerakan nasional, membuat seperti perencanaan ya. Lalu misalkan ada kemerdekaan nasional, ada proklamasi kemerdekaan. Jadi dulu itu waktu proklamasi kemerdekaan hanya Jakarta saja yang merdeka, karena zaman dulu kan susah ya, masih pakai yang tot masih pakai pager, masih pakai kode Morse, masih pakai radio. Jadi kalau nggak kayak kita update sedikit seluruh dunia tahu. Enggak ya, zaman dulu itu susah banget. Jadi waktu tanggal 17 Agustus itu 16 Agustus waktu proklamasi, sebenarnya yang baru merdeka itu adalah Jakarta. Kota-kota lain di Indonesia belum tahu karena mereka belum mendengar kabar bahwa telah merdeka Indonesia. Beberapa hari kemudian barulah mereka tahu, mulai dikirim surat, mulai dikirim kurir. Kalau zaman dulu masih banyak kurir ya. Kurir itu kayak kita nyuruh orang buat ngasih kabar. Biasanya kalau kerajaan-kerajaan punya ya. Masih kurir, terus dari radio, barulah saat itu kita tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, diantaranya ada di sini pahlawan perjuangan kemerdekaan yang paling terkenal. Ini Ustadz kasih beberapa nama, tapi yang ada fotonya cuma satu ya. Nah, ada yang tahu bisa tebak siapa yang di sini? Namanya ada di sini nih. Siapakah beliau ini? Coba lihat dari kumisnya. Ini khas banget karena kumisnya ya. Siapakah beliau ini? Beliau adalah salah satu pahlawan perjuangan kemerdekaan. Jadi awalan banget beliau ini memulai kemerdekaannya, perjuangannya oleh beliau. Betul, Patimura yang ada di uang 1000 ya. Ini itu Kapiten Patimura asal Maluku, ya 1000 kan? Oh 5000 bukan. 1000. Nah dulu. Ini di uang zaman dulu itu beliau, iya uang zaman dulu ya. Kalau sekarang 1000-nya koin. Di uang zaman dulu itu beliau dimasukkan ke uang 1000 sebagai bukti bahwa beliaulah seorang pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Kalau punya uang zaman dulu pasti tahu nih, Kapiten Patimura ini adalah pahlawan perjuangan kemerdekaan ya. Khas banget kumisnya, luar biasa. 10.000, dulu mah 1000 ya, sekarang mah nggak tahu kok dipindahin. Oke, nah ini satu. Jadi kalau misalnya kalian nanti ada soal, nih usah berikan kisi-kisi sedikit, jangan kasih tahu yang lain. Kalau misalkan ada soal nanti sebutkan salah satu pahlawan perjuangan kemerdekaan, langsung kalian ingat ke kumis. Siapa yang punya kumis? Kapiten Patimura, yang kumisnya khas ya.
Yang di bawah juga punya kumis, tapi bukan Kapiten Patimura, kurang khas soalnya. Nah, yang selanjutnya adalah pahlawan pergerakan nasional. Siapakah beliau? Coba tebak lagi. Siapa ini? Cica Dewantara. Betul, Teteh Gasan dan Teteh Alia. Ini, oh iya, yang pertama Antasari ya, Masya Allah. Salah Ustadz. Allahu Akbar. Terima kasih Teteh Gasani dan Teteh Gazia. Disitulah gunanya kita pembelajaran. Belajar itu saling memberitahu ya. Jadi Ustadz sebagai guru tidak hanya memberitahu, tapi boleh juga diberitahu. Jadi ini adalah Pangeran Antasari. Itu adalah sebuah tes. Berarti fokus Gasani dan Gazia. Luar biasa. Keren. Ya. Masya Allah. Nah, kalau yang kedua betul ya. Budi Utomo atau Dr. Sutomo. Beliau merupakan salah satu pahlawan yang menjadi penggerak nasional. Nasional itu berarti seluruh Indonesia ya, enggak cuma di satu daerah. Nanti kalau misalkan lebih dalamnya kita pelajari nanti ya, kalau ada kesempatan. Kenapa Ustazah? Yang Ustazah Adis kenapa bahagia sekali hari ini? Nah itu kalau misalkan pahlawan pergerakan nasional, berarti salah satunya kalian bisa lihat langsung Bapak Budi Utomo ya, atau Dr. Sutomo. Yang ketiga ada pahlawan kemerdekaan nasional. Siapakah beliau? Di sini ada nama orang bule ya, ada Robert Walter Monginsidi. Masya Allah. Siapakah dia? Siapakah beliau? Apakah ini Bapak Robert? Bukan ya. Siapakah ini? Ini adalah Dr. Muwardi. Nah, beliau merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan dari berbanyak-banyaknya pahlawan kemerdekaan ya. Ustadz kenapa sih ngisinya cuman dikit aja nama-namanya? Karena luar biasa kalau misalkan Ustadz bubuhkan atau masukkan semua nama pahlawan di sini itu bakal panjang banget modulnya ya. Jadi kita mempelajari sedikit aja, hanya beberapa orang yang insya Allah mereka andilnya itu atau jasanya luar biasa banyaknya ya. Betul. Kalau misalkan mau tahu, Ustadz kalau Robert Walter Monginsidi siapa? Boleh di googling ya, searching. Sekarang lagi 4.0. Jadi kalau misalkan mau apa-apa kita bisa langsung searching, tapi insya Allah searchingnya dengan bijaksana ya. Jangan cuma satu sumber kita ambil, lalu oh ini jawabannya, jangan. Kita harus cari juga jawaban-jawaban yang lain, langsung kita ngobrol juga sama orang lain biar lebih pasti. Nah yang terakhir tapi bukan last but not least ya kalau misalnya bahasa Inggris mah. Terakhir tapi bukan yang diterakhirkan yaitu Bapak kita semua, Insinyur Haji Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta. Mereka yaitu pahlawan proklamasi. Kenapa termasuk pahlawan proklamasi? Karena mereka lah pahlawan yang membewarakan atau menyebutkan dan menggaungkan ya, memproklamirkan kemerdekaan. Mereka berdua lah insya Allah beliau-beliau yang sangat berjasa di negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 ya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke anak soleh-soleha, untuk pembelajaran hari ini Ustaz aku kira Pak Soekarno namanya Soekarno Hatta. Bukan ya, itu nama jalan Pak Soekarno Hatta. Nama jalan itu diambil dari dua pahlawan tersebut ya. Oke anak soleh-soleha, PR-nya apa? PR-nya sama seperti bahasa Indonesia. Insya Allah nanti setelah pembelajaran akan dikirim linknya untuk kuis. Nanti boleh dikerjakan di situ aja ya, agar memudahkan biar nggak nulis mulu. Kemarin kan udah ngisi modul, nah sekarang jangan dulu ngisi modul, biar istirahat jari jemarinya ya. Oke anak soleh-soleha, ada pertanyaan? Ustadz kenapa ya di Bandung ada jalan Soekarno-Hatta? Oke, pertanyaan yang luar biasa ini ya, bagus sekali. Hadif, terima kasih. Ustadz, kenapa di Bandung ada jalan Soekarno-Hatta? Kenapa coba? Apakah hanya di Bandung saja? Ataukah ada juga di Jerman, di Paris, Prancis? Enggak ada ya kalau di luar negeri. Ada Hadif, kalau misalkan di Bandung ada Soekarno-Hatta, di Semarang pun kalau nggak salah ada nama jalan Soekarno-Hatta. Kenapa ada juga? Jadi penamaan jalan berdasarkan nama pahlawan ini sebagai bentuk kita
menghormati mereka atau sebagai bentuk kita mengenang mereka ya. Jadi menghargai, penghargaan, sebuah penghargaan besar kalau misalkan nama kita jadi nama jalan. Misalkan nanti ada nama baru Jalan Gilang. Nah, itu kan Ustadz, berarti Ustadz kalau ada Jalan Gilang, berarti itu Ustadz telah melakukan hal yang luar biasa. Benar juga ada Ustadz, betul Gasani. Saking kita menghormati atau saking menghargainya kepada Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta, makalah dibuat namanya bandara, jalan, bahkan dibuat-buat juga yang hal-hal yang lainnya yang positif-positif seperti itu. Ada betul. Kata Axel, ada Ustadz negara lain nama jalan Presiden 1. Masya Allah, luar biasa ya kalau ada. Sama kayak di Belanda atau di Jerman gitu. Ada beberapa nama, nggak tahu jalan, nggak tahu patung yang dinamai dari nama orang Indonesia ya, karena saking luar biasanya Bapak Soekarno ini. Betul, Taman Lalu Lintas itu Taman Ade Irma ya Ustazah. Taman Ade Irma itu karena beliau merupakan sosok atau salah satu pahlawan. Ya, Ade Irma. Anak dari seorang pahlawan atau masih. PR-nya apa? PR-nya yaitu PR-nya nanti di-share di linknya ya. Insya Allah bareng dengan bahasa Indonesia. Berbentuk kuisis insya Allah. Masya Allah, betul itu Gasani. Ustaz belum tahu loh ini. Di Arab katanya jalannya ada namanya Jalan Kartini. Masya Allah, luar biasa. Berarti betul ya, saking luar biasanya nih Presiden kita pada awal negara Indonesia ada. Ustaz, kenapa bandara namanya Soekarno-Hatta? Kenapa coba? Soalnya kalau Bakahoni itu namanya jadi itu karena ini ya, karena apa namanya? Penghargaan Teteh Nadia. Saking luar biasanya para pahlawan itu jadi dinamakan bandara, jalan. Yang pertama agar kita selalu ingat, yang kedua penghargaan juga kepada keturunannya ya, kayak anaknya, cucunya, cicitnya. Jadi kayak misalkan oh ini itu jalan yang dinamai dari kakek aku ada seorang pahlawan, jadi biar selalu ingat, intinya itu sih. Oke, luar biasa. Oke, jadi nggak ada pertanyaan lagi ya, sudah. Tadi kita membahas sedikit tentang kerajaan Islam, ada berapa itu? 6 ya, ada 6 kerajaan Islam, ada Samudra Pasai, ada Kesultanan Aceh, ada Kerajaan Demak, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Ternate, dan Gowatalo. Lalu ada juga 4 periode kemerdekaan. Ada perjuangan kemerdekaan, ada pergerakan nasional, ada kemerdekaan nasional, dan juga ada proklamasi kemerdekaan. Oke anak soleh-soleha, segitu aja untuk pembelajaran hari ini. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tutup. Nggak ada? Dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, baca istighfar, astagfirullahalazim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah untuk IPS-nya sudah selesai. Untuk apa itu Ustaz Haris? Bahasa Indonesia juga sudah selesai. Nanti tugasnya akan dikirim setelah Zoom berbarengan untuk Indonesia dan juga untuk IPS. Insya Allah sedikit ya, 1, 2, 3, 4, 5. Paling sama kayak Indonesia, 5 soal aja. Cuma beranak. Oh enggak ya, jangan. 5 soal aja. Google Form, lihat aja nanti ya. Ustadz pengen bikin games. Kalau nggak kuisis kayaknya di World Wall deh. Oke. Terima kasih anak soleh-soleha. Sekarang kita tutup pembelajaran. Kenapa Gazia? Ustaz lihat aku. Mana Gazia? Stop dulu share-nya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa Teteh Gazia? Mana Gazia teh? Kenapa sih? Oh, kucing. Lagi main kucing. Oke, kalau misalkan mau main sama kucing, jangan dulu live. Kita baca doa tolak bala dulu yang akan dipimpin oleh A. Axel ya. A. Axel silahkan. A. Axel mah live mulu. A. Amar deh, A. Amar. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum A. Amar.
Masya Allah. Amar boleh dipimpin doa tolak balanya dan doa. Kamu harus dibantu yuk. Yuk siapkan teman-temannya. Siapkan. Istiqdaran Dur siap. doaan Sikap berdoa dulu dong. sikap berdoa Hap. doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Almirah Hasna. Allahumma badna wala wala waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Oke, Rabbal alamin. Terima kasih ya Amar. Baca apa Amar? Belum, malah di mute. Belum beres. Baca apa setelah itu? Hamdalah Oke, alhamdulillahirabbil alamin. nggak tahu Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan akhir majlis buat seluruhnya. Subhanakallah. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ama. Terima kasih juga teman-teman hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Dan jangan lupa tugasnya nanti di-share dan dikerjakan. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Boleh leave. Dadah. Jangan di end. Masya Allah, Ustaz dimarahin sama Gasani. Kemarin di end langsung ya sama Ustaz. Mohon maaf. Soalnya ada pekerjaan Teteh Gasani. Langsung di end. Dadah Arfa. Jaga kesehatan ya. Dadah Ayang. Dadah juga yang lain-lainnya. Jangan, kata Zahran. Jangan lagi. Jangan nih. Oke. Tebak-tebakan, tebak-tebakan sama. Ya nanti tunggu dulu Ayaka, tenang, jangan langsung tebak-tebakan ya. Oke, sudah. Ustadz yang N, oke Teteh Ayang, Ustadz N sekarang ya. Teteh Khadijah ngedomal ya, di N, di N record malah di N. Oke, sudah. Kalau gitu kita end recording dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah dulu kamera semuanya. Dadah.